Pemirsa, Partai Gerindra bicara peluang besar Menteri Pertahanan Prabowo Subianto maju sebagai calon presiden pada Pilpres 2024 diusung dari PDIP. Nah, salah satu indikatornya adalah hubungan baik antara Prabowo dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Hubungan yang baik antara Gerindra dengan PDIP menjadi sebuah kemungkinan adanya peluang untuk Prabowo maju bersama calon dari PDIP. Tapi pembicaraan tentang itu belum sampai pada hal yang detail untuk direalisasikan. Hal ini disampaikan oleh Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani. Muzani mengatakan dari hasil survei yang bermunculan nama Prabowo masuk dalam kategori calon presiden terpopuler serta elektabilitasnya tinggi. Muzani menyebut Prabowo juga telah mendapat dukungan dari kader Partai Gerindra. Kemudian kita akan melihat nanti bagaimana peluang Prabowo Subianto di Pilpres 2024 dan akankah betul Partai Gerindra ini berkoalisi dengan PDIP. Kemudian siapa saja yang nantinya akan menjadi pesaing terberat Prabowo Subianto. Yang namanya politik memang sifatnya sangat cair. Hanya dalam hitungan detik saja semuanya bisa berubah. Termasuk juga mengenai koalisi partai ataupun juga kesepakatan partai-partai siapa yang akan didorong, siapa yang akan diajukan sebagai calon presiden, calon wakil presiden di pemilu 2024 mendatang. Tapi nggak ada salahnya kalau sejak hari ini kita sudah mulai memantau bagaimana kasak-kusuk pergerakan dari partai-partai ini. Karena sudah banyak juga loh atau sudah ada juga loh yang membentuk koalisi dan mungkin tadi seperti yang sudah kami sampaikan bahwa ada partai-partai ini terus memonitor bagaimana elektabilitas dari para kadernya. Siapa nantinya akan memiliki potensi kuat untuk didorong menuju ke pemilu 2024. Untuk bisa menjawab hal itu nanti kita akan berbincang-bincang dengan para narasumber termasuk juga akan menjelaskan bagaimana sebenarnya pandangan masyarakat terhadap tokoh-tokoh ini termasuk juga terhadap Prabowo Subianto ataupun juga calon-calon yang kemungkinan nanti akan diajukan oleh PDI Perjuangan. Apakah memang masih ada hati masyarakat ini kepada mereka seperti klaim yang disampaikan oleh Partai Gerindra. Nanti akan dijelaskan oleh peneliti indikator politik Mas Bawono Kumoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Bawono. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak Putri Viola. Baik, nanti kita akan lihat bagaimana hasil survei dari indikator selama ini. Ya. Nah juga untuk bisa berbicara benar gak sih Partai Gerindra ini akan kembali menyorongkan ataupun juga mengajukan Prabowo Subianto. Ini akan dijawab juga oleh Mas Dhanil Anzar Simanjuntak selaku juru bicara dari Pak Prabowo Subianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Dhanil. Bang Dhanil, bisa mendengar suara saya? Halo. Karena saya sepertinya bisa. Dan pemirsa tidak bisa mendengar suara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Dhanil, nanti juga selain Bang Dhanil Anzar Simanjuntak juga akan bergabung Mas Henry Satrio juga nanti untuk bisa memberikan pengamatannya ataupun pandangannya. Tapi Bang Dhanil mungkin juga bisa cerita kepada kita sejauh ini bagaimana sebenarnya pembicaraan di Partai Gerindra sendiri. Karena kalau tadi Pak Sekjen Gerindra kami mendengar informasinya semua sudah sepakat satu suara dari Gerindra bahwa Pak Prabowo Subianto yang akan diajukan sebagai capres dari Partai Gerindra, Bang Dhanil. Mbak Putri, dari sejak awal, mulai dari grassroots, kemudian seluruh pimpinan Gerindra di DPP, semuanya bersepakat, bermufakat memang ingin mendorong kembali Pak Prabowo Subianto sebagai calon presiden di 2024 nanti. Dan Pak Prabowo konsisten selalu menjawab bahwasannya beliau ingin terus berkontribusi untuk kepentingan bangsa dan negara. Jadi insya Allah apabila dipercaya oleh partai, kemudian dipercaya oleh banyak masyarakat, Pak Prabowo tentu ingin terus berkontribusi, bekerja untuk kepentingan rakyat banyak, untuk kepentingan bangsa dan negara. Kira-kira begitu, Pak. Baik, jika kemudian ingin terus berkontribusi dan kemudian suara partai sepakat untuk terus mendorong Pak Prabowo Subianto, ada strategi khusus nggak sih Mas Bang Dhanil dari Pak Prabowo sendiri untuk pemilu ini? Karena kita tahu bahwa Pak Prabowo berpartisipasi 2014 sebagai capres, kemudian juga mengikuti 2019 dan sebelumnya juga sebagai cawapres. Seperti sudah dijelaskan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Pak Ahmad Muzani, bahwasannya politik kita sangat dinamis dan apapun bisa terjadi. Dan Pak Prabowo, Partai Gerindra sangat konsisten bisa bekerja sama dengan siapapun.
partai manapun, siapapun, kita sangat terbuka. Karena dalam sejarah politik Pak Prabowo berpengalaman bisa bekerja sama dengan siapapun, dengan PDIP di awal dulu pernah bekerja sama bahkan berpasangan dengan Ibu Megawati, kemudian di beberapa pilkada juga bekerja sama dengan PDIP, meski kemudian di 2014 yang lalu berbeda, tapi kemudian tidak menyebabkan putusnya silaturahim dan komunikasi. Pun demikian dengan partai-partai yang lain, misalnya sudah dengan PKS, dengan Golkar, dengan partai-partai yang lain, kita tetap bisa berkomunikasi dan tetap bisa bekerja sama. Dan sejarahnya hampir seluruh partai itu pernah bekerja sama dengan Pak Prabowo. Jadi saya pikir dalam catatan politik atau sejarah politik Indonesia, Pak Prabowo adalah salah satu tokoh yang bisa terbukti bekerja sama dengan semua pihak dan itu konsisten menjaga persatuan, menjaga keguyuban dalam ruang politik kebangsaan kita. Jadi Pak Prabowo tidak pernah mutungan, ibaratnya itu tidak pernah memutuskan bermusuhan secara politik, tapi kemudian selalu politik beliau adalah politik kontestasi, atau dalam bahasa agama itu politik fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kepentingan masyarakat banyak. Jadi Mbak Putri, pada prinsipnya Pak Prabowo bisa bekerja bersama dengan siapapun, partai apapun latar belakang ideologinya, karena memang Indonesia sangat beragam. Dan hari ini tentu kita terbuka terus berkomunikasi dengan Pak Prabowo, terbuka berkomunikasi dengan siapapun, apalagi kemudian dengan Ibu Megawati yang memang tetap terjaga sampai dengan detik ini. Masih terbuka peluangnya, kemudian masih berkomunikasi juga dengan siapa saja, bisa bekerja sama dengan partai manapun. Tapi kabarnya yang paling kuat nih calonnya untuk digandeng oleh Gerindra, oleh Pak Prabowo, PDIP. Bang, betulkah demikian? Seperti tadi saya sampaikan, Pak Prabowo siap bekerja sama dengan siapapun, apalagi PDIP. Jadi kita bersyukur apabila kemudian bisa bekerja sama dengan PDIP, bisa bekerja sama dengan Ibu Megawati. Kita juga bersyukur apabila kemudian juga bisa bekerja sama dengan partai-partai yang lain. Jadi Mbak Putri, Pak Prabowo tidak hanya tentu berkomunikasi dengan satu partai atau satu tokoh, tapi juga berkomunikasi dengan partai-partai yang lain, termasuk tentu yang intens terus terang kami harus sampaikan adalah PDIP pada saat ini. Baik, intens dengan PDIP. Nah, Mas Bawono, sebenarnya kalau dari hasil survei selama ini dari waktu ke waktu, bagaimana sih keyakinan masyarakat, pikiran masyarakat, hati masyarakat kepada Pak Prabowo ini? Iya, Mbak Putri. Dari serangkaian survei yang kami lakukan di Indikator Politik Indonesia, survei nasional tatap muka 3 survei terakhir di bulan Desember, di bulan Februari dan di bulan April terjadi fluktuasi dari elektabilitas Pak Prabowo ya. Jadi di bulan Desember kita temukan elektabilitas Pak Prabowo itu berada di angka 24% kira-kira ya. Dan di bulan Februari elektabilitas beliau itu turun di 22%. Kemudian di bulan April, di survei kita bulan April, elektabilitas beliau naik sedikit lagi menjadi 23%. Memang ada fluktuasi dari ketidakstabilan dari tingkat elektabilitas Pak Prabowo. Kalau dari tingkat popularitas, tentu saja hampir seluruh orang Indonesia mengenal Pak Prabowo. Di survei yang kami lakukan, tingkat popularitas Pak Prabowo itu sudah hampir 100%, 98% gitu ya. Jadi 98% responden dari survei kita itu mengenal Pak Prabowo Subianto. Artinya ruang beliau untuk menaikkan popularitas itu sudah sangat sempit.
98% gitu ya. Nah, ini wajar karena beliau ini kan sudah 3 kali mengikuti kontestasi pemilu, pertama 2009 sebagai cawapres Ibu Mega, 2014 sebagai capres berpasangan dengan Pak Hatta Rajasa, 2019 maju kembali sebagai capres berpasangan dengan Pak Sandiaga Salahuddin Uno gitu ya. Jadi pemilih kita sudah sangat mengenal beliau. Nah, PR-nya adalah bukan semakin mengenalkan Pak Prabowo kepada pemilih publik gitu ya, tapi bagaimana orang yang sudah atau pemilih yang sudah mengenal Pak Prabowo ini menjadi lebih suka kepada beliau. Nah baik, nanti mungkin kita berhenti sampai situ dulu, Mas Bawono. Nanti kita akan lanjutkan PR-PR ini tentunya bagaimana kemudian Mbak Daniel bisa menanggapinya setelah jeda. Tapi sebelumnya, ini kita juga akan dengarkan suara masyarakat. Rekan kami Adin Fatoni sudah ada di tengah-tengah masyarakat, tengah-tengah warga Jakarta yang juga ingin mengajak Anda untuk bisa mendengar bagaimana pendapat mereka terhadap Prabowo Subianto. Silakan Adin Fatoni. Selamat malam Putri Viola dan juga pemirsa. Sejumlah lembaga survei sudah mengeluarkan sejumlah nama untuk calon presiden begitu. Kemudian seperti apa tanggapan masyarakat, lalu apakah mereka punya nama-nama atau yang difavoritkan begitu. Apakah nama tersebut juga jadi salah satu yang difavoritkan? Ini kita akan coba bertanya kepada salah satu warga. Nanti juga akan saya tanya ke beberapa warga lagi yang berkenan. Lalu Mas, namanya siapa Mas? Abizar. Mas Abizar, ini kan sudah banyak sekali nama-nama capres yang beredar begitu. Kalau Mas Abizar sendiri punya favorit calon presiden nggak untuk 2024? Memang saat ini udah banyak banget nama-nama ya Mas yang udah muncul. Namun ada satu yang menarik perhatian saya Mas, yaitu ada Dr. Salim Segaf Al-Jufri. Nah, ketika beliau menjabat sebagai Menteri Sosial, beliau kinerjanya sangat baik. Dan saya rasa masyarakat Indonesia zaman sekarang harus punya seorang pemimpin yang memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi gitu. Itu salah satu alasan saya memfavoritkan Dr. Salim Segaf Al-Jufri. Oke, siap. Terima kasih, Mas Abizar. Nah, itu tadi salah satu. Kalau itu tadi salah satu, coba kita tanyakan. Mungkin ini Mas Abizar boleh ke sini lagi sedikit. Mungkin ini PKS dulu kan berteman dengan Gerindra. Sampai sekarang bagaimana? Mungkin Pak Prabowo, mungkin apakah cocok dengan Dr. Salim gitu, Mas? Iya, kalau dibilang cocok atau tidaknya, kalau untuk sekarang masih belum bisa saya lihat dengan detail ya Mas. Jadi masih ada perjalanan panjang yang memang harus saya dan mungkin orang-orang lain perhatikan juga sih Mas, seperti itu. Terima kasih Mas Abizar. Nah itu tadi salah satu pendapat warga. Coba kita tanya lagi, mungkin ada favorit yang berbeda untuk dipasangkan mungkin dengan nama yang tadi disebutkan Pak Prabowo. Halo Ibu, selamat malam. Selamat malam. Boleh minta waktunya sebentar? Namanya siapa Ibu? Saya dengan Ibu Lani Putong. Ibu Lani, pertanyaannya, jadi sudah banyak nama calon presiden yang beredar. Salah satunya Prabowo Subianto. Kalau Ibu punya favorit, dan menurut Ibu apakah favorit Ibu ini cocok dengan Pak Prabowo Subianto ya? Kalau menurut saya favorit saya Bapak Sandiaga Uno. Alasan saya karena menurut saya khususnya untuk kita kaum anak muda ya, walaupun memang kalau menjadi presiden bukan orang muda, cuman figurnya buat saya hampir sama lah seperti kayak Pak Jokowi. Terus pendekatan dengan masyarakat, terus cara kerjanya juga kita udah tahu. Saya udah jelas pasti udah tahu banget gitu. Membangun ekonomi, terus sekarang juga karena saya sebagai ketua UMKM juga, jadi saya juga saya support dengan kegiatan Bang Sandiaga Uno, khususnya memperhatikan UMKM. Mudah-mudahan UMKM kita udah berjalan bisa berhasil. Itu aja. Terima kasih Ibu Lani atas informasi dan pendapatnya tadi. Nah itu tadi Putri Viola dan pemirsa beberapa pendapat masyarakat soal calon presiden yang dia favoritkan di tahun 2024. Kembali ke Anda di studio. Terima kasih Adin Fatoni yang sudah mengajak kami untuk bisa mengetahui kira-kira suara masyarakat ini seperti apa sih menurut mereka. Siapa yang pas untuk bisa mendampingi Pak Prabowo Subianto kemudian jika mencalonkan diri sebagai presiden lagi. Mas Bawono tadi sudah menjelaskan bahwa kalau persentase popularitas dari Pak Prabowo begitu tinggi, tapi masih ada PR lainnya. Yaitu bagaimana kemudian membuat masyarakat yang sudah mengenal Pak Prabowo jadi semakin suka, semakin cinta. Nah ini nanti kita bisa dengarkan juga dari pandangan Bang Daniel Ansar, tapi juga kita sudah ada narasumber berikutnya. Mungkin saya akan menyapa terlebih dahulu. Mas Hendri Satrio, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam.
Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Henry Satrio, ini bagaimana pandangannya mengenai Pak Prabowo Subianto? Strategi apa yang harusnya memang nanti dikeluarkan oleh Pak Prabowo jika ingin kembali mencalonkan sebagai calon presiden untuk ketiga kalinya, sebagai presiden ketiga kali, tapi memang sebelumnya juga mencalonkan diri tapi sebagai pendamping, sebagai wapres. Mas Henry Satrio, mungkin ada pandangan singkat saja sebelum kita jeda. Simple atau singkatnya, sama Pak Prabowo jadi menteri, menurut saya baru kemarin saja dia turun ke lapangan menyapa para ulama, tapi yang belum dia sapa sama sekali kemungkinan besar adalah rakyat yang pernah memilih dirinya. Overall, Mbak Putri, ini kan di depan Bang Daniel Anzar, menurut saya di 2024 sebaiknya Pak Prabowo justru memberikan tiket pencapresan kepada orang lain dan tidak perlu lagi dia mencalonkan diri. Kenapa demikian? Sudah berkali-kali Indonesia memberikan kesempatan pada seorang Prabowo dan menurut saya ego sektoral agar supaya Gerindra mendapatkan kotel efek dari pencalonan Presiden Pak Prabowo tidak dikedepankan, tapi justru kepentingan nasional yang dikedepankan. Baik, Mas Henry. Silakan memberikan tiket lain kepada calon presiden yang baru yang mungkin justru bisa memperbaiki Indonesia. Itu kira-kira Mbak Putri. Baik, Mas Henry Satrio, kita dapatkan poinnya, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Mungkin Mbak Daniel nanti setelah jeda juga bisa berikan pendapat. Harusnya tiket ini diberikan kepada sosok yang lain. Nah, nanti kita akan dengarkan bagaimana pandangan dari Bang Daniel, kemudian juga Mas Bawono, Mas Henry Satrio juga. Setelah jeda berikut ini, kami segera kembali.